Semuanya sehat? Mas Rama juga sehat, semuanya teman-teman sehat ya. Tadi sudah diingetin nih sama Mas Rama kalau mesti harus ditulis ya. Saya juga selalu nulis loh kalau misal ikut Zoom yang kelas lain gitu, dan itu nanti bisa dibagikan juga ke orang lain gitu ya. Oh ya nih Mas Rama, Mas Arvin sama Mbak Tri, kita kan belum ada nih panggilan khusus untuk teman-teman di Siaga Akademi gitu ya. Kayak misalnya nih di komunitas saya itu panggilannya itu adalah agen bahagia gitu ya. Dengan harapan kalau dipanggil seperti itu kan jadi doa ya. Maksudnya apa, orang-orang yang ikut di dalamnya itu juga bahagia dan juga bisa jadi agen bahagia untuk orang lain. Nah, kalau di Siaga Akademi nih kira-kira gimana nih, dipanggil sahabat akademi atau seperti apa? Coba dong komennya. Kalau misalnya dipanggil sahabat siaga ya, sahabat siaga, jadi sahabat siap berkeluarga gitu. Jadi kan ada doanya gitu, kalau misalnya semua yang ikutan di kelas Siaga Akademi insya Allah siap berkeluarga gitu. Gimana nih Mas Rama? Wah, boleh banget nih Mbak Viko, ide yang bagus. Jadi Ya, kita panggil sahabat nih? Jadi siaga. saya manggilnya, halo sahabat siaga gitu. Assalamualaikum sahabat siaga gitu. Jadi kalau saya jelasin juga nggak teman-teman, tapi sahabat siaga gitu. Atau mungkin ada yang lain, mungkin yel-yel sahabat siaga kami siap berkeluarga, itu ada yang komen. Oke, gimana lanjut? Jadi saya manggilnya sahabat siaga ya. Saya masih agak batuk, mohon maaf, tapi enggak separah yang minggu-minggu kemarin ya. Oke, sahabat siaga, sudah siap untuk menerima ilmunya? Insya Allah yang di depan ini itu tidak lebih baik daripada yang mendengarkan ya. Ya, salah satu tanda daripada ilmu kita bermanfaat itu adalah kita bisa sharing ilmu itu ke orang lain ya. Itu poinnya. Jadi apapun ilmu yang teman-teman dapatkan, disaringkan ke semua orang semampu kita ya, apalagi untuk orang-orang yang membutuhkan ilmunya. Itu sih ya, sahabat siaga yang sudah bersemangat. Nah, itu sahabat siaga. Oke, jadi untuk malam hari ini saya tidak membahas tentang kebahagiaan-kebahagiaan ya kan. Sebenarnya saya itu adalah Safety Healing Movement. Safety Healing Movement itu apa sih? Jadi saya itu terapis ya, terapis untuk merilis emosi gitu. Jadi saya bisa melakukan hipnoterapi seperti itu ya. Jadi orang-orang yang nggak berbahagia bisa jadi bahagia gitu ya. Tapi kali ini saya sharing tentang manajemen keuangan. Nah, semoga saya juga punya kapasitas nih untuk menyampaikan, karena sebenarnya saya itu adalah lulusan ekonomi gitu ya. Jadi saya itu dari SMA itu cita-cita saya itu pegawai bank gitu ya. Qadarullah itu tercapai gitu. Dan sempat juga lah jadi maknya teller, artinya sudah berusaha untuk belajar memanage keuangan di sebuah perusahaan dan begitu pula dipraktekkan di dalam rumah tangga. Semoga saya punya kapasitas untuk menyampaikan ini. Tentunya saya juga ada beberapa referensi ya teman-teman, karena kan sifatnya saya tidak pure di konsultan keuangan. Gitu sih Mas Rama. Untuk materinya boleh di-share? Oke, boleh. Sebentar. Sudah muncul? Oke ya, manajemen keuangan. Bentar. Bentar ya. Lanjut, manajemen keuangan rumah tangga. Nah, ini saya mau teman-teman lihat data perceraian dari Mahkamah Agung di Indonesia.
Nah, kemarin teman-teman kan sudah dapat materi, sorry sahabat siaga ya. Sahabat siaga kemarin kan sudah dapat materi dari Kak Amel tentang banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia ya. Kenapa? Salah satunya adalah yang paling besar, alasan terbesar perceraian itu nomor satu ratingnya adalah karena ketidakcocokan gitu. Saya agak bingung juga gitu. Awalnya nikah kan katanya cocok. Terus kenapa pada saat nikah jadinya nggak cocok gitu kan? Kemudian untuk alasan terbesar kedua itu adalah masalah ekonomi gitu. Nah, ini yang ingin saya tekankan, salah satunya itu adalah ternyata gugat cerai kasusnya itu lebih besar daripada cerai talak. Nah, teman-teman tahu nggak bedanya apa gugat cerai sama talak? Boleh chat di kolom komentar, sahabat siaga, kira-kira ada yang tahu apa bedanya gugat cerai dengan cerai talak? Yuk, sahabat siaga. Chatnya mungkin ada yang tahu nih perbedaan apa beda gugat cerai dan cerai talak. Gugat cerai dari pihak istri, oh ya oke, sudah paham ya berarti. Yang lainnya kalau talak berarti dari pihak suami ya. Nah sebenarnya dalam agama Islam itu sendiri gitu, kalau untuk yang megang yang namanya talak itu sebenarnya adalah dari pihak laki-laki gitu. Kalau misalnya perempuan itu mau ngomong pisah 100 kali pun itu tidak akan berlaku gitu ya. Kenapa seperti itu? Yaitu balik lagi karena memang Allah menciptakan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Sedangkan kalau perempuan itu lebih ke arah perasaan gitu ya. Kalau laki-laki itu ke logika. Itu salah satunya ya. Struktur otaknya beda itulah yang membuat keputusan perceraian itu juga berada di tangan laki-laki gitu. Nah, tapi kasus di mana si perempuan itu merasa tidak nyaman dengan pernikahannya, akhirnya melakukan yang namanya gugat cerai. Nah, gugat cerai itu diputuskan di pengadilan oleh hakim gitu ya. Nah, gugat cerai itu artinya dilakukan oleh si perempuan atau si istri. Ya mungkin si istri merasa sudah tidak tahan gitu ya dengan rumah tangganya, tapi suaminya tidak mau bercerai gitu. Atau mungkin justru karena keegoisan gitu ya, tidak melalui beberapa tahap untuk ikhtiar terlebih dahulu. Karena kasus perceraian ini cukup banyak, setiap hari itu full di pengadilan agama. Mungkin bisa tanya Mas Dodi ya, yang Mas Dodi biasanya kan pemateri untuk hukum pernikahan gitu ya, yang setiap hari itu sibuk banget untuk ngurusin perceraian ya. Saya juga pernah mendampingi untuk kasus perceraian, itu luar biasa di sana, luar biasa. Ada yang cerainya itu sudah enggak pertama kali, menikah lagi sudah cerai, bahkan ada yang 3 kali gitu, kan serem seperti itu ya. Nah berarti kan tidak ada proses perbaikan dalam pernikahannya. Nah, yuk sahabat siaga kita cek ya, sebenarnya permasalahan ekonomi dalam rumah tangga itu ternyata bukan karena keluarganya tidak memiliki pendapatan sama sekali loh. Kalau misalnya nih tidak punya pendapatan sama sekali kan artinya tidak ada uang yang masuk gitu ya. Tapi kenyataannya realnya di lapangan itu mereka punya pendapatan, tapi kenapa alasan ekonomi yang dijadikan alasan gitu ya, nggak mencukupi gitu ya, nggak ke cover kebutuhannya, hutangnya banyak. Nah ternyata nih sahabat siaga, hal ini terjadi karena ketidaksesuaian perekonomian dalam rumah tangga. Ketidaksesuaian itu artinya nggak sesuai harapan mungkin ya. Kemudian juga terjadinya masalah finansial yang tidak dapat diselesaikan. Tidak dapat diselesaikan itu misalnya karena hutang, kemudian masing-masing saling menyalahkan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya. Yuk lanjut next materinya. Kenapa
bisa terjadi masalah finansial yang tidak dapat diselesaikan. Nah, ternyata nih yang pertama lagi-lagi itu adalah masalah komunikasi tentang plan keuangan ya. Banyak istri itu yang terlilit hutang pinjol atau hutangnya menumpuk dan baru tahu itu karena apa? Sebelum pinjam itu tidak ngomong sama pasangannya, tidak ngomong sama suaminya gitu. Kemudian alasannya karena uang belanjanya tidak cukup seperti itu ya. Nah, tidak cukup ini nanti kita akan bahas nih. Cukup itu seperti apa gitu ya. Kemudian komunikasi ya, masalah komunikasi. Komunikasi itu nggak harus selalu yang efektif ya. Yang efektif itu maksudnya gimana ya? Yang efektif itu maksudnya kayak kita tuh mesti harus kayak rapat sama pasangan. Kemudian terus nanti plan keuangannya tuh kayak gini mas, kayak gini dek gitu ya. Itu namanya efektif gitu. Nggak harus seperti itu ya. Inti dari komunikasi itu sebenarnya adalah bagaimana apa yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik gitu ya. Misalnya nih kalau pasangan saya itu pelupa misalnya. Nah kalau misalnya saya bahas itu dalam satu waktu setengah jam, 1 jam, pasti jatuhnya akan lupa gitu. Sebentar. Saya ini masih di kantor sebentar ya, saya sambil. Nah, jatuhnya itu pasangan kita lupa gitu. Nah, untuk melihat karakter orang yang seperti itu, artinya kita lebih baik pada saat kejadian langsung menyampaikan. Jadi komunikasi itu sebenarnya adalah soal seni. Nah, seni nih. Jadi kalau di rumah tangga itu bisa jadi seniman juga ya. Jadi semuanya lah, jadi dokter, jadi psikolog gitu. Pokoknya rumah tangga tuh luar biasa. Expertnya itu ilmu yang harus kita miliki itu harus banyak banget gitu ya. Nah itu salah satunya ya. Jadi tidak hanya masalah keuangan sebenarnya, termasuk juga masalah ketidakcocokan itu sebenarnya juga karena komunikasinya yang tidak lancar atau komunikasinya tidak tersampaikan gitu. Kemudian masalah yang kedua nih sahabat siaga. Masalah yang kedua itu adalah tentang kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Nah, ini tuh juga PR banget loh, terutama bagi kita yang sudah berumah tangga, yang sudah memiliki anak, bahwa literasi keuangan di Indonesia itu sebenarnya sangat lambat untuk disampaikan. Saya sekarang mau tanya Mas Rama nih. Mas Rama kira-kira belajar ngatur keuangannya mulai kelas berapa nih, Mas? Kalau aku sendiri kapan ya? Mungkin pas waktu kuliah sih, karena waktu kuliah itu udah dapat pemasukan, meskipun memang nggak besar, Mbak Viko, gitu. Jadi karena itu ya kuliah itu kaget nggak sih pertama kali kayak ngatur keuangan? Nggak juga sih, karena memang pendapatannya juga nggak besar gitu, cuman ratusan ribu aja gitu kan. Jadi akhirnya Enggak, ya. maksudnya untuk membaginya gitu, bingung nggak? Oh iya, pasti Kayak bingung, pasti pokoknya bingung. cuma segini gitu, terus dibagi kurang gitu. Betul banget Mbak Viko. Dapatnya Nah, sekian, yang butuh banyak banget, pengen ini, pengen itu, butuh ini, butuh itu gitu. iya Iya ya sih. harusnya berteman sama Doraemon Mas Rama ya. Oke, jadi salah satunya itu adalah butuh skill gitu ya. Nah itu ngatur keuangan pribadi aja kadang masih susah. Gimana nanti kalau berdua sama pasangan? Nanti akan ada tuh tipe-tipe hubungan keuangan ya, akan saya sampaikan ya. Nah, di situ pentingnya kita untuk ngasih pembelajaran ke anak kita. Minimal anak SMP. Anak SMP itu sebenarnya sudah bisa ya, SMP kelas 1. Cobalah dikasih misalnya untuk uang sakunya itu langsung 1 bulan, misalnya 300.000. Nah, dia tuh harus mencatat pengeluarannya apa saja. Kemudian sebagai orang tua harus membantu evaluasi gitu ya. Sehingga dari kecil itu sudah tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, kitanya tuh kita seringnya susah membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Semuanya jadi butuh semua, apalagi kalau ada flash sale kan jadi butuh semua gitu kan, repot ya. Begitu. Oke, lanjut.
Nah, ini dia 5 checklist pengaturan dalam rumah tangga dan harus dipatuhi ya. Ini yang untuk belum menikah, ini juga bisa jadi referensi ya. Nanti saya juga kasih tips untuk yang mungkin belum menikah ya. Ini sebagai pandangan nanti teman-teman cara komunikasi, sahabat siaga belum terbiasa nih ya. Nanti sebagai pandangan sahabat siaga untuk melakukan komunikasi di awal nikah. Jadi awal nikah itu kalau mau nikah nih yang dibahas itu nggak hanya pesen dekornya aja, nggak hanya pesen cateringnya aja. Kalau masalah yang kayak gitu nih serahin aja sama Kaila Wedding, bener nggak Mas Rama? Itu sebenarnya bukan hal-hal yang fundamental gitu. Betapa banyak energi calon pengantin itu dihabiskan ke sesuatu yang seperti itu, ngatur kayak konsumsi pernikahannya, kemudian dekornya dan lain sebagainya, kameranya, fotografernya. Nah itu kadang diurusi si manten sendiri gitu. Dan ternyata hal-hal yang lebih fundamental untuk dibicarakan, prinsipal itu terlewat gitu. Akhirnya pada saat nikah nih sahabat siaga, surprising, nikah ternyata kayak gini ya gitu, serem banget ya. Ternyata banyak masalah bingung cara menghadapinya gitu. Karena banyak hal ternyata belum dibicarakan gitu. Nah, ini dia 5 checklist pengaturan dalam rumah tangga. Nah, ini saya belajar dari salah satu konsultan keuangan Mbak Prita Gozi ya. Jadi beliau itu yang nulis buku Make It Happen. Teman-teman mesti beli bukunya, bagus banget. Di situ ada cara pengaturan keuangan pribadi yang saya pakai juga dengan teori Zepfin ya. Jadi dia membagi ke living 50%, 30% itu adalah saving, 20% adalah playing. Itu saya belajarnya dari Mbak Prita Gozi. Yuk kita lanjut. Nah, yang pertama nih, checklist yang pertama nih, sebentar. Bentar ya, bentar. Jadi checklist yang pertama nih, tentukan manajer keuangannya. Nah, ini kalau sudah berumah tangga nanti bisa melihat nih, siapa ya kira-kira manajer keuangan dalam rumah tangga kita gitu ya. Nah, selama ini sudah jadi manajer keuangan apa hanya cuma kasir? Nah, mesti kita cek nih bedanya manajer keuangan sama kasir. Kalau kasir itu tugasnya cuma membayar semua tagihan dalam rumah tangga. Jadi pas gajian datang, bayar listrik, bayar wifi, bayar sekolah anak, beli kebutuhan groseri bulanan, kemudian juga untuk beli lauk pauk, sayur, sembako ya itu dan lain sebagainya, itu baru jadi kasir, belum jadi manajer keuangan nih sahabat siaga. Ayo silakan dicek yang sudah berumah tangga. Saya pengen tahu nih nanti di kolom chat sudah jadi manajer keuangan apa masih jadi kasir gitu ya. Nah, kalau misalnya manajer keuangan, itu dia harus menyusun dan menjalankan yang namanya financial goal gitu ya. Jadi punya tujuan finansial yang jelas di dalam rumah tangganya. Nggak hanya bilang, yang aku pengen ngajakin kamu umroh loh gitu. Nanti kalau aku uangnya banyak, nanti kita liburan bareng ke luar negeri gitu. Nah, tapi target untuk menuju ke sananya, plan-plannya gimana gitu, nggak ada. Nah, itu kan namanya ngimpi gitu ya. Artinya financial goal ini apa? Harus tahu gitu ya, nanti dana pensiunnya berapa ya. Kemudian nanti kalau sudah punya aset, ya itu gimana cara ngelola asetnya gitu ya. Investasinya, kemudian pinjaman yang dimiliki keluarga, termasuk juga misalnya mau ambil lagi pinjaman gitu, itu mesti harus manajer keuangan yang mutusin gitu. Ini sudah nggak cukup nih, budget untuk nyicil utang itu udah nggak bisa gitu. Dan di situ kendalinya ada di manajer keuangan. Yuk teman-teman, yuk sahabat siaga, saya pengen tahu nih di chat kalau Mas Rama masih jadi kasir Mbak Viko. Loh Mas Rama
yang jadi kasirnya ya. Di dalam rumah tangga ya. Ya. Jadi untuk sebagai kasir atau sebagai manajer keuangan itu tidak harus istri loh ya, suami juga boleh asalkan memiliki kapasitas untuk mengelola dan untuk bikin plan keuangan. Saya kira sih kalau sebagai pasangan kan cukup mengenali ya, kira-kira nih ini kayaknya udah jago nih kalau jadi manajer gitu. Misalnya kayak Mas Arvin itu kan jurusan manajemen ya, kayaknya Mas Arvin meskipun laki-laki gitu, insya Allah udah jago tuh manajenya. Biasanya kan seperti itu juga ada keilmuannya gitu ya. Jadi di sini itu tidak harus istri ya. Kemudian lanjut Mas. Cepat sekali ya, sudah mau jam 8 ya. Kemudian yang kedua, checklist yang kedua nih sahabat siaga, tentukan tujuan keuangan bersama ya. Jadi mesti disepakati dulu nih, yaitu Mbak Tri jawab suami manajer keuangan, mantap. Saya juga kok Mbak, meskipun saya lulusan ekonomi. Tenang Mbak Tri ya, kita happy sebagai istri ya. Pembelian rumah tinggal, dana pendidikan anak, dana kendaraan, dana liburan, dana pensiun, dana darurat, dan dana-dana impian lainnya, itu mesti harus dibicarakan nih ya sahabat siaga. Dalam arti apa? Harus ini kalau misal sudah nyusun nih financial goal-nya, nanti karena anak saya itu mau kuliah di luar negeri gitu. Nah, ini sumber dayanya dari mana? Nah, seperti ini beda-beda ya setiap rumah tangga ya. Sebenarnya tuh tidak melihat apakah seberapa banyak gitu dana-dana impian, tidak, tapi mesti harus terukur juga gitu. Usia pernikahan berapa itu pencapaian keuangannya juga beda ya. Misalnya usia pernikahan baru 5 tahun dengan mereka yang sudah menikah 20 tahun, nah itu pasti kan beda gitu ya. Jadi usia pasangan itu juga mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah pendapatan atau penghasilan gitu ya. Antara mereka yang bekerja dengan penghasilan 100 juta dengan gajinya yang hanya UMR, tentu dana impiannya kan juga beda gitu ya. Kalau mungkin yang 100 juta itu untuk tujuan keuangan bersamanya nih, anaknya sekolahnya di sekolah international school, misalnya seperti itu. Nah, itu kan logis gitu ya. Kenapa? Karena memang pendapatannya 100 juta satu bulan. Nah, gimana kalau misalnya pendapatannya itu hanya UMR atau bahkan di bawah UMR? Nah, tentu kita juga harus menyesuaikan itu ya. Jadi jangan sampai nih suaminya gajinya segini, istrinya mintanya kayak apa gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan usia dan juga memang alokasi sumber dayanya ya, dapat uangnya dari mana dan nominalnya berapa, itu mesti disepakati bersama ya. Jadi di sini kalau misal soal seperti ini nih harusnya nggak jadi masalah. Kalau misalnya dulu awal-awal itu saya ada nih juga kasus perceraian juga gitu ya, kan sudah tahu dari awal kalau suaminya itu cuma buruh honorer gitu. Kenapa pada saat di pertengahan pernikahan kemudian si istrinya bilang, ya mana cukup, mana kuat istri itu dinafkahin cuma segini gitu. Nah itu kan harusnya sudah bisa dibaca dari awal gitu ya. Nah bayangin nih, saya nih teman-teman, saya itu nggak bisa membaca loh waktu itu. Jadi suami saya itu meskipun kuliah, dia teman kuliah saya, lebih atas usianya daripada saya, tapi beliau sudah punya penghasilan tetap gitu. Qadarullah dalam 1 tahun pertama pernikahan kami, menginjak tahun kedua, suami saya itu divonis kanker tulang stadium 2B gitu. Itu kayak tamparan gitu. Saya masih kuliah waktu itu. Saya masih kuliah dan harus menyelesaikan skripsi. Saya itu nggak ada pendapatan. Saya paling cuma ngajar di sekolah keluarga, itu pun gajinya juga nggak sampai 500.000 gitu. Kalau misal soal perceraian, alasannya tidak ada pendapatan, itu harusnya saya loh yang cerai, ya kan? Di situ saya nggak hanya masalah nggak ada pendapatan gitu.
Dan juga saya mengalami masalah yang harus pinjam uang gitu untuk biaya pengobatan gitu. Kalau misal bicara disupport sama keluarga, nah itu nggak mungkin karena ibu saya juga janda, mertua saya juga janda. Nah makanya di situ perlu dikuatkan apa niat dan tujuan kita dalam menikah, sehingga badai apapun yang datang kita sanggup melewatinya. Termasuk juga masalah ekonomi ya. Lanjut. Nah, ini nih komunikasi nih ya, yang tadi saya sampaikan semuanya itu berawal dari komunikasi ya, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana kita memulainya dengan cara pandang yang sama. Sahabat siaga, misalnya nih kita punya pasangan, orangnya tuh yang lempeng-lempeng aja. Jadi kayak misalnya tuh cuma pengen jadi karyawan aja gitu kan. Sedangkan kita misalnya sebagai pasangannya itu punya mimpi yang besar gitu, pengen buka bisnis inilah, biar anaknya nanti bisa kuliah yang lebih baik lah, kemudian biar bisa punya rumah impian. Nah ini bukan hal yang mudah loh sahabat siaga untuk mengkomunikasikan gitu. Dan rata-rata terjadi konflik gitu. Kenapa? Karena yang pertama pasangan yang lempeng tadi itu merasa tersiksa gitu. Kenapa sih hidup ini nggak santai-santai aja gitu, kayak orang-orang makan habis itu ya sekolah, anehnya disekolahin gitu, ya udah kalau selesai gitu. Kemudian dia punya rumah ya seadanya gitu. Ada loh orang yang seperti itu, ada gitu ya. Makanya penting sekali kita memiliki cara pandang yang sama gitu. Nah, tapi gimana nih Mbak kalau misalnya sudah menjadi pasangan? Artinya ini bukan hal yang mudah ya teman-teman. Sahabat siaga mesti harus memulai dulu, harus masuknya pelan-pelan, harus ngasih pancingan ya, mana yang membuat dia untuk termotivasi dapat uang gitu. Kalau misalnya nih poligami, saya tuh pernah loh ini, sorry ya, ini tuh cuma just kidding aja gitu, ke suami gitu. Gimana kalau misalnya kamu itu nikah lagi nggak apa-apa, asalkan semangat nyari duitnya gitu. Itu pernah kayak kidding-kidding kayak gitu loh, Mas Rama. Seneng nggak sih kira-kira kalau laki-laki disuruh nikah lagi gitu? Biar semangat kerja gitu ya. Tergantung. Gimana? Tergantung. Kayaknya tuh pasti mikir gitu ya. Aduh istri dua gitu ya. Satu aja belum selesai, yang ini kebutuhannya gitu ya. Oke, lanjut. Ini ngantuk nggak sih audiennya? Enggak ya, semoga udah mau jam 8. Kemudian juga setiap pilihan itu tentunya ada plus minusnya ya, ada konsekuensinya masing-masing. Kalau mimpinya gede, artinya tuh harus kerja lebih keras gitu. Mungkin kita jadi kalau orang lain itu leyeh-leyeh, kitanya itu jadi lebih keras bekerjanya. Kalau saya pribadi, ya saya itu memang suka nonton channel YouTube-nya Pak Renat Kasali gitu. Jadi kalau di usia 30 tahun sampai 40 tahun itu bukan eranya flex. Halo Mbak Viko, terputus. Oke, Mbak Viko. Gimana? Iya, terputus dari Oke, Pak Renat Kasali. Iya. Halo. Udah. Udah. Oke, kayak wifi-nya yang nggak stabil. Jadi saya ulangi ya, kalau misal masalah ini ya, flexing ya, waktu itu yang Pak Renat Kasali pernah bahas gitu ya. Bentar. Ini tuh error ya, sebentar. Pak Renat Kasali itu pernah bahas bahwa sebenarnya kalau pasangan muda usia 30 sampai 40 tahun itu sebenarnya belum bisa flexing gitu, belum bisa pamer-pamer kekayaan kecuali memang orang tuanya kaya ya. Karena di usia-usia itu 30 sampai 40 tahun itu adalah usia kita upgrade diri kita gitu. Kayak kita kan untuk menambah skill kita beli buku, ikut training ini itu gitu ya, kemudian mengembangkan usaha, itu semua harus puasa loh. Ya, karena kalau benar-benar pure sebagai pengusaha misalnya tahu itu memang kayaknya untuk flexing susah gitu ya, karena kan
kalau cuma bilang ngomongin omset aja ya omset gede gitu ya, tapi profitnya berapa gitu kan, pasti harus lebih seperti itu. Jadi mesti kita jangan sampai istilahnya tuh kayak tergoda dengan rumah tangga yang lain gitu ya. Itu usia 30 kok sudah punya rumah dan mobil yang bagus ya gitu. Terus kemudian juga apa dari segi pakaiannya tuh branded semua dan lain sebagainya. Nah, itu makanya mesti harus dibicarakan juga gitu. Karena semua itu ada konsekuensinya masing-masing gitu. Ada plus minusnya. Lanjut. Nah, ini dia ya. Yang tadi tentang komunikasi, ini ada 5 tipe hubungan. Mas, balik lagi yang tadi, sorry. Balik lagi. Nah, kontribusi keuangan dalam rumah tangga. Kontribusi keuangan dalam rumah tangga yang keempat ini adalah setidaknya ada 5 tipe hubungan keuangan dalam rumah tangga. Jadi antara suami istri ini kontribusinya berapa-berapa gitu ya. Di sini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah ya. Disesuaikan dengan rumah tangganya masing-masing. Kemudian juga ada plus minusnya gitu ya. Nggak ada yang namanya oh ini tuh yang paling terbaik gitu, nggak ada. Begitu pula kayak kemarin kita belajar tentang seni mengenal diri gitu ataupun manajemen konflik dalam rumah tangga. Orang dengan golongan darah A, B, AB itu semua ada plus minusnya. Nggak ada yang paling kayak ini tuh karakternya tuh yang paling bagus gitu. Yang enggak, Allah tuh udah nyiptainnya udah pas, semuanya tuh ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Maka kita juga melihat setiap rumah tangga, melihat ke setiap orang, itu kita jatuhnya nggak akan meremehkan gitu ya, karena semuanya ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya ya. Sebentar Mas, sebentar. Ini tuh kayak error fisikku, sorry. Oke, lanjut. Jadi tipe hubungan keuangan dalam rumah tangga yang pertama, tim suami plus tim istri itu 100% untuk keluarga. Jadi penghasilan suami sama penghasilan istri itu digabung ya. Semuanya untuk keluarga. Jadi menggabungkan seluruh penghasilan yang mereka miliki ke dalam rumah tangga. Ini tipe hubungan keuangan dalam rumah tangga yang pertama. Nah, apa sih plusnya? Plusnya adalah sumber daya keluarga akan lebih kuat ya, karena kan digabung ya kan. Tapi minusnya apa? Minusnya itu adalah kebebasan dalam alokasi belanja pribadi itu jadi terbatas gitu, kurang gitu. Kemudian juga bisa menyebabkan yang namanya kayak jealous, saling salah-salahan gitu. Kayaknya yang kamu tuh paling banyak deh belanjanya gitu. Enggak, kamu yang paling banyak gitu. Coba sekarang kan nggak tahu uangnya tuh sebenarnya yang habis duluan yang mana, kan digabung gitu ya. Bahkan ada tuh klien saya tuh yang bilang, enak aja tuh Bun, dia masa minta apa-apa gitu, Bun beliin HP gitu, Bun beliin makanan ini, padahal sebenarnya uangnya itu nggak cukup untuk cover kebutuhan rumah tangga gitu. Ketepatan penghasilan si istri itu lebih besar daripada suaminya. Nah itu juga minusnya di situ gitu ya. Nah ini semua tuh tergantung ya, tergantung cocoknya pilih yang mana ya. Kemudian tipe hubungan yang kedua ya, tim suami 50% uangnya untuk keperluan ABC. Jadi dibagi nih, tim istri 50% untuk DEF ya. Jadi penghasilan separuh penghasilan suami digunakan untuk keperluan rumah tangga. Jadi dibagi gitu ya. Misalnya nih, si suami ini digunakan untuk biaya makan, kemudian grocery bulanan. Nah, kemudian uang si istri digunakan untuk biaya pendidikan anak, kemudian juga untuk bayar-bayar listrik dan lain sebagainya. Nah, ini positifnya apa ya? Jadi positifnya itu di sini adalah suami masih merasa punya kendali atas penghasilannya. Karena kan 50%-nya kan tetap dipegang suami gitu ya. Jadi hanya 50% yang dikasihkan di keluarga gitu ya. Kemudian untuk ini ada minusnya juga nih ya.
minusnya itu adalah saling curiga gitu. Jadi istrinya tuh jadi was-was. Suamiku tuh sebagian gajinya itu dibuat apa ya gitu kan ya. Terus kemudian juga potensinya juga kalau misalnya nih gaji pasangannya atau suaminya hanya UMR ya, anggap aja UMR-nya Surabaya gitu. Berapa Mas? 4 juta ya UMR-nya Surabaya. 4 juta misalnya. Nah, hanya dikasihkan ke keluarga 2 juta. Nah, sedangkan pengeluaran bulanan itu lebih dari itu berpotensi si istri memiliki pinjaman tanpa sepengetahuan suami gitu. Dan ini bisa menjadi masalah keuangan di kemudian hari. Gitu. Itu minusnya di situ. Jadi semuanya ada plus minusnya kan sahabat siaga. Lanjut ke tipe hubungan keuangan yang ketiga. Nah, tipe hubungan keuangan yang ketiga itu adalah tim suami 80% untuk keluarga, 20% untuk diri sendiri ya. Jadi sebagian besar dikasihkan ke keluarga, tapi dia masih nyimpan untuk dirinya sendiri 20%. Nah, tim istri nih 100% untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, di sini plusnya apa gitu? Ini sebenarnya banyak tipe hubungan keuangan yang dipilih oleh beberapa pasangan. Kenapa? Ini sebenarnya paling enggak begitu bikin konflik gitu ya. Kalau yang tadi nih, kalau misalnya yang yang seperti ini, yang yang tadi 100 ya semuanya digabung. Nah itu kalau misalnya ini kan suami tuh nggak bisa kayak beli belanja-belanja pribadi gitu ya, nggak bisa untuk kayak buat jalan-jalan, nonton sama temennya, ngopi kan sih harus minta sama istrinya gitu kalau mau jalan gitu ya. Nah kalau di sini dia sudah punya playing akun sendiri gitu, sudah punya alokasi budget sendiri untuk dirinya gitu ya. Jadi yang 80% dikasihkan untuk keluarganya, yang 20% disimpan sendiri, tapi yang istri, penghasilan istri itu untuk istri semua gitu, dan suami juga tidak tahu ya. Nah, plusnya apa sih? Nah, plusnya itu adalah suami biasanya itu merasa lebih adil gitu loh ya. Kenapa? Karena kan dia nggak harus minta ke pasangan kalau mau kemana-mana. Tadi yang saya sampaikan gitu. Tapi ada minusnya juga karena untuk penghasilan istri itu 100% nih sahabat siaga itu buat istri sendiri gitu. Kalau misalnya istrinya itu nggak pinter, dalam tanda kutip dia itu emang suka belanja-belanja yang nggak jelas gitu, itu keuangan bisa ambiar loh, keuangan rumah tangga. Karena kan kalau ada apa-apa ya nggak bisa lagi gitu, karena semua penghasilan istri untuk dirinya sendiri, dan istrinya itu istilahnya tuh nggak pinter ngatur untuk dirinya sendiri. Kalau saran saya sebaiknya dengan tipe hubungan keuangan seperti ini, si istri harus penghasilannya itu digunakan untuk beli aset atau untuk investasi gitu ya. Kemudian nih untuk tipe hubungan keuangan yang keempat ya. Ini tuh kayaknya salah ketik, ini tim suami 100 suami istri. Oh iya. Seluruh penghasilan suami. Ini tuh maksudnya tim suami 100% tuh untuk keluarga ya. Jadi saya salah ketik deh kayaknya Mas Rama ya. Jadi tipe hubungan yang keempat, tim suami itu 100% uangnya untuk keluarga gitu. Tim istri 100% untuk istri. Nah, saya tuh kalau ini tuh paling seneng gitu. Tahu nggak kenapa Mas Rama? Kenapa nih Mbak Vito? Ya, itu cukup menandakan bahwa saya memang mengikuti tipe hubungan keuangan yang ini nih, yang keempat gitu ya. Jadi seluruh penghasilan suami itu untuk keluarga, dan istri itu disimpan sendiri uangnya gitu ya. Dan suami tidak tahu berapa penghasilan saya dan untuk apa aja gitu kan, itu membahagiakan gitu ya. Sisi plusnya itu adalah biasanya suaminya disayang sama istrinya gitu ya kan. Kan semuanya
semuanya dikasihkan sama keluarga gitu ya. Kemudian uang istrinya tuh nggak diganggu gugat gitu ya. Jadi uang saya itu untuk diri saya sendiri gitu ya. Itu. Kemudian minusnya apa? Minusnya kira-kira nih apa nih minusnya? Uang istri milik istri. Iyalah, uang istri itu milik istri. Jahat ya istri. Enggak lah, ya emang seperti itu. Kalau suaminya mampu ya nggak apa-apa ya. Nah, di sini kalau misalnya istri tidak pandai mengelola keuangan, itu keuangan rumah tangga bisa terancam gitu ya. Kenapa? Karena kan suami udah ngasih nih semuanya gitu ya. Semua uangnya kan sudah dikasih untuk keluarga gitu ya. Nah, di sini balik lagi memang harus komunikasinya tuh harus berjalan dengan baik gitu ya. Apalagi kayak saya misalnya apa namanya kayak misal nih sudah dikasih untuk kita sudah melakukan evaluasi nih sebelumnya. Jadi awalnya nih teman-teman, sorry sahabat siaga, mesti harus dicatat dulu semua pengeluaran atau di budgeting gitu. Nggak bisa kita langsung ketemu settle berapa pengeluaran. Itu butuh proses ya, Mas Rama dan sahabat siaga. Untuk awal-awal menikah itu harus dicatat dulu semua pengeluaran berapa gitu. Oh ternyata kita makannya tuh habisnya segini gitu ya. Nah itu mesti harus dikomunikasikan sehingga kita jadi tahu nih untuk biaya makan itu berapa, untuk grocery bulanan berapa, untuk wifi berapa dan lain sebagainya berapa gitu ya. Oke lanjut. Nah ini tipe hubungan keuangan yang kelima, tim istri tahu beres ya. Nah, ini biasanya diterapkan kepada mereka yang mungkin salah satu saja yang berpenghasilan atau suaminya ya. Jadi si istri itu tahunya ya, misalnya si istri nyodorin nih, ini total semua pengeluaran dalam rumah tangga gitu ya. Itu jadi suami ngasih sesuai dengan permintaan istri gitu ya. Nah, di sini ini juga rawan masalah gitu. Di sini ada sisi minusnya gitu. Kalau misalnya nih ternyata suami tuh ya main saut aja ya. Ternyata tuh yang si istrinya tuh kalau minta tuh banyak banget gitu ya. Ternyata suaminya nggak memiliki pendapatan sebanyak yang istri minta, itu juga berimpact bermasalah keuangan dalam rumah tangganya. Apalagi nih kalau misal si istri itu langsung dibekali nih kartu kredit sama kartu debit gitu ya. Jadi untuk pengeluaran rutin sudah berapa, untuk jatah si istri berapa gitu. Sebenarnya sisi positifnya adalah si suami merasa tenang. Kenapa? Karena si istri nggak bawel gitu ya. Karena kan semua yang diminta dikasih gitu ya. Ya kan? Tapi memang lagi-lagi minusnya itu adalah nanti kalau keuangannya bermasalah nih sahabat siaga, karena nggak tahu dari mana suami itu menutupin gitu ya. Kalau misalnya memang suaminya memang benar-benar banyak banget uangnya gitu kayak Raffi Ahmad misalnya ya, ya itu beda lagi itu ya. Mau shopping berapa kali gitu Mbak Gigi nggak masalah ya. Begitu ya. Lanjut, Mas. Nah, ini nih, tentukan budget dan alokasinya. Nah, banyak pasangan itu kayak yang mungkin pilih tipe hubungan pertama nih ya. Ada loh suami yang ya udah yang ini udah aku kasihkan semua gajiku gitu, udah aku kasihkan semua, itu bukan berarti beres loh ya tanggung jawabnya. Nah, ini mesti harus dibicarakan dulu nih. Jadi saya ketepatan ini tadi tuh bawa laporan keuangan saya ya. Ini dulu, ini salah satu contoh laporan keuangan saya. Ya, ini nggak kelihatan. Jadi ini rekap bulanan, ini tuh ada paraf istri sama paraf suami gitu ya. Ini tuh tahun berapa sih? November 2020 ya. Ya, kemudian ini ada apa namanya laporan hariannya. Kayak misal contohnya nih, saya ini beli galon, itu posnya rumah tangga, beli soto ayam, bensin saku anak, susu saset, kerupuk. Nah, itu semuanya saya catat. Nah, ini pada saat awal-awal ya, dulu banget, itu untuk mengevaluasi. Nah, ternyata nih dari pendapatan suami saya itu minus 341 ya. Minus berarti kan kurang ya. Dan akhirnya kan saya tambelin
Ya, halo Mbak Viko, putus-putus. Oke, Itu nggak teman-teman. hanya main ngasih uang gitu ya. Ini yang aku kasih semua pendapatanku ke kamu. Nah, saya sebagai istri untuk membuktikan bahwa uang belanjanya kurang, saya membuatlah laporan keuangan gitu. Jadi saya, karena kan kalau dikomunikasikan, ntar kayak misalnya kok kurang lagi sih, perasaan uangnya udah dikasih semua, kan gitu. Laki-laki kan sukanya gitu. Uangnya yang dikasih berapa, itu kayaknya banyak banget gitu. Padahal nggak tahu kebutuhan tuh lagi apa nggak stabil gitu loh, harganya tuh naik turun gitu. Nah, itu triknya nih para istri, kalian harus bikin laporan keuangan gitu ya. Jadi di sini tuh udah jelas uangnya suami tuh buat apa aja ya. Kemudian disuruh paraf nih suaminya. Paraf itu untuk mengetahui bahwa ternyata ini kurang loh, ini lebih loh. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah tahu seperti itu namanya budgeting ya teman-teman. Budgeting itu bisa dilakukan setelah kita mencatat dulu nih semua pengeluaran kita itu berapa gitu ya. Jadi pengeluaran harian kita itu berapa. Nah sekarang saya sudah nggak pakai catatan manual seperti ini ya. Tapi saya sudah tahu budget untuk biaya makan satu bulan itu berapa juta, itu saya sudah tahu. Karena kan sudah berbulan-bulan melakukan pencatatan manual gitu ya. Kemudian fungsi dari catatan manual itu sendiri sebenarnya ada rangsangan psikologis gitu. Jadi antara orang yang ngeluarin duit nggak dicatat sama ngeluarin duit dicatat itu beda loh rasanya. Waktu dicatat ya ampun ternyata banyak banget ya buat parkir gitu ya. Jadi saya pernah loh lihat itu sehari saya parkir itu 10.000 gitu, 5 tempat gitu kan. Itu parkir motor gitu ya. Bagaimana kalau parkir mobil gitu ya. Nah di situ akhirnya saya lebih hati-hati lagi. Kalau belanja tuh mesti harus sekalian, harus dicatat dan lain sebagainya. Sehingga parkir aja tuh mesti kita harus perhitungkan gitu ya. Maklum golongan darah A ya. Jadi semuanya harus dicatat gitu ya. Nah, itu untuk menentukan budget. Nah, kalau misalnya sahabat siaga itu sudah tahu pengeluaran setiap harinya itu berapa-berapa, setiap bulannya berapa-berapa, maka kita dengan mudah untuk mengkoskan gaji kita gitu ya. Setiap gajian sudah tahu ini posnya mau kemana-kemana. Dan di situ akhirnya saya memiliki beberapa rekening nih, sahabat siaga. Jadi kalau misalnya ribet, sekarang itu ada bank itu satu rekening dalamnya tuh ada anakan rekening gitu ya. Jadi kayak bank saya itu dalamnya itu ada untuk dana darurat, ada untuk dana pensiun, ada untuk uang saya yang jajan-jajan gitu. Jadi saya tuh udah nggak mikir lagi, ini uang saya masih apa enggak gitu. Karena kan saya tinggal lihat gitu. Kalau dulu saya catat, itu kan mesti harus ngitung juga uangnya gitu. Jadi sekarang karena sudah ngerti berapa pengeluarannya sehingga sudah budgeting dari awal gitu ya. Bank apa tuh Mbak Viko? Banyak, kalau saya Bank Mandiri, semua bank ada kok. Ya, ada BTPN Jenius itu ada gitu. Kemudian BNI ada, punya adik saya itu ada gitu. Ada. Jadi nanti itu ada anakannya dalamnya. Anakan rekening gitu ya. Rekeningnya beda tapi kita ke M-bankingnya tuh jadi satu gitu. Dalamnya itu ada isinya rekening-rekening lain gitu ya. Kemudian kalau misalnya punya usaha, itu saya juga punya rekeningnya sendiri. Nah, kalau usaha itu saya juga ada rekeningnya sendiri. Kemudian saya juga punya rekening untuk tampungan nafkah dari suami gitu. Selain daripada pengeluaran rumah tangga, suami kan mesti harus ngasih nafkah nih ke istri gitu ya, nafkah jajan-jajan itu ya. Aduh banyak banget ya Mas Rama ya. Jadi suami itu mesti harus luar biasa. Makanya hiburannya suami itu kerja ya. Kata suami saya itu pokoknya tuh apa sih yang disukai laki-laki itu kalau nggak kerja gitu. Ya di situ harga dirinya laki-laki itu emang dikerja gitu ya. Karena si istrinya suka belanja ya. Ya juga kebutuhan pasti banyak ya. Sebentar ya, sebentar. Ini PC saya tuh agak error. Sebentar. Aduh, macet. Ini macet. Oke.
sambil nunggu ya, barangkali teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan langsung Iya, aja mau tanya boleh sampaikan di langsung, chat nanti ya. lupa gitu ya. Oke, nanti takutnya lupa. Silakan Mbak Viko lanjut. Nah, iya nanti lupa. Oke, lanjut ya. Jadi saya lanjutkan nih ya. Cepet banget sih jamnya ya. Enggak Mas, itu belum selesai Mas Rama ya. Nah itu tadi mesti harus dihitung pengeluarannya berapa nih para suami. Jadi untuk makan, untuk biaya bulanan, listrik dan lain sebagainya. Jangan hanya seluruh gajinya dikasihkan atau uangnya kita gabung aja ya yang gitu. Kita gabung jadi satu. Nah digabung pun kalau nggak cukup gimana? Nah kalau misalnya nih pengeluaran sudah kita evaluasi tetap aja masih minus, berarti harus ditambah pendapatannya gitu ya kan, harus ditambah sumbernya gitu ya, terutama ketika dalam keluarga kita nih sahabat siaga punya banyak mimpi gitu ya, jadi mesti harus tahu sumber dayanya dari mana. Oh kalau pengen anaknya kuliah di sini berarti kita harus nabung, misalnya kayak anak saya misalnya pengen kuliah kedokteran gitu ya, anggap aja kalau sekarang itu 150 juta biayanya misalnya ya. Ini contoh aja ya. Berarti saya mesti harus nabung, kalau untuk pendidikan saya sarankan sih nabungnya pakai emas gitu karena kan bisa membeli inflasi gitu ya. Nah, kalau misalnya tuh 150 juta berarti saya butuh 150 keping emas 1 graman gitu ya kan. Anggap aja segitu nabung. Kalau 1 gramnya 1 juta gitu. Bisalah itu nabung apa 1 bulannya berapa keping emas gitu atau 1 keping. Nah, itu ngumpulin sampai 150. Itu kemarin saya bagi kalau nggak salah nggak sampai SMA itu sudah kekejar gitu karena anak saya masih kelas 3 ya, itu contohnya seperti itu. Nah tapi yang paling penting kan mesti harus dipikirin tuh sumber dayanya dari mana gitu ya, makanya kalau misal mimpinya gede itu juga harus sumber pendapatannya nggak satu gitu ya. Kadang orang bilang itu suaminya kerja, istrinya kerja, udah bikin usaha gitu. Ya, itu uangnya buat apa gitu. Wah, itu berarti kata-kata orang yang belum memiliki financial goal, ya enggak? Padahal kita kalau sibuk seperti itu banyak banget gitu yang ingin dicapai gitu. Itu masih dunia aja, belum akhiratnya gitu ya. Lanjut. Nah, itu tadi nih teman sahabat siaga tadi tentang tipe hubungan keuangan di dalam rumah tangga. Itu semua tipsnya tetap harus dikomunikasikan ya. Tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling benar. Nah, mulai sekarang nih yang sudah berumah tangga mungkin yang ternyata belum punya tipe keuangan, tipe hubungan keuangan masih nggak jelas, amburadul, bisa tuh dibicarakan yang mana yang dipilih ya. Apalagi ketika pasangan sama-sama memiliki pendapatan gitu ya. Biar apa? Biar cepat tercapai yang namanya financial goal-nya ya. Nah, ini tips agar keuangan rumah tangga kuat menghadapi resesi. Nah, teman-teman sudah tahu belum? Sahabat siaga sudah tahu belum kalau misalnya ada yang namanya resesi 2023. Saya boleh tahu nih di kolom chat ya. Resesi itu apa sih resesi gitu ya? Mas Rama apa sih Mas Rama resesi? Kayaknya agak sepi ya kalau bahas keuangan gitu, pusing kayaknya. Gitu. Kalau misalnya tuh bahas tentang kebahagiaan tuh semuanya pada muncul di kolom chat gitu ya. Ya, resesi itu gimana ya resesi itu? Sama moneter gimana gitu? Sudah lihat-lihat belum di YouTube channelnya yang ahli perekonomian gitu ya? Intinya dari resesi itu kan ada impact-nya gitu ya, itu akan ada banyak PHK gitu ya, terutama ketika memang suatu perusahaan itu mengalami penurunan penjualan ya, jadi sepi gitu ya. Contohnya aja misalnya pabrik sepatu yang ada di dekat sini itu sudah mulai tuh, beberapa sudah di PHK. Kemarin tetangga saya juga gitu, ternyata habis bapaknya terus anaknya gitu ya kan. Padahal belum 2023 gitu, karena kan juga banyak pengaruhnya gitu, karena
sepatunya itu memang sepatu ekspor. Jadi kita kan mungkin melihatnya tuh hanya dari Indonesia aja ya, kayaknya tuh nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau ini ya pendapat saya pribadi, sebenarnya orang Indonesia cukup tangguh kalau menghadapi resesi. Karena sudah terlatih nih. Terlatihnya dari apa nih, sahabat siaga? Dari banyaknya buuhan. Dari banyaknya kondangan ya. Ini terutama tuh jasanya Mas Rama nih. Orang tuh kan di Indonesia tuh sering kondangan gitu ya. Jadi kayaknya tuh buan lagi. Itu udah latihan resesi gitu ya. Nanti kalau udah kondangan tuh berhemat banget gitu makannya. Apalagi kalau misalnya uang kondangan itu kayak dadakan gitu undangannya tuh nggak mungkin kan semuanya datang di awal bulan. Ternyata nggak dipostin gitu kan. Wah, gitu kan. Itu udah terlatih kayaknya buan itu salah satu latihan resesi. Itu pendapat saya sih. Nah, tips agar keuangan rumah tangga kuat menghadapi resesi itu yang pertama memiliki dana darurat. Nah, yang single nih, yang sudah bekerja, sudah punya dana darurat belum? Dana darurat itu nggak boleh didepositkan ya. Dana darurat itu memang dia ada di rekening dan dia diam gitu. Artinya apa? Kalau punya saya itu memang nggak ada m-bankingnya, dana darurat gitu ya. Jadi diam. Tujuannya apa? Uangnya itu kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, itu kita gampang ngambilnya gitu. Dan itu diambil hanya pada saat, pokoknya kalau ngambil dana darurat itu saat kita merasa kayak terpaksa banget gitu. Jadi kalau makainya itu pas sedih gitu. Kalau misalnya servis mobil itu nggak boleh pakai dana darurat, itu harus sudah pengeluaran rutin gitu ya. Servis motor itu juga bukan dana darurat gitu ya. Terus habis itu minjemin utang temen, minjemin uang temen gitu. Itu juga nggak boleh pakai dana darurat. Misalnya nih teman-teman atau sahabat siaga nih, jadi di rekeningnya tabungannya itu cuma 200.000, tabungan yang untuk apa ya, tabungan yang longgar lah istilahnya. Kemudian dana daruratnya itu ada 5 juta gitu. Itu nggak punya uang loh ya. Itu tetap kata-katanya nggak punya uang karena dana darurat itu anggap aja nggak ada gitu. Jangan kepedean kita, iya kamu pinjam berapa gitu ya. Nanti pas kita lagi apa namanya tuh lagi butuh uang, akhirnya kita nagih-nagih gitu. Udah yang ditagih itu lebih jahat pula gitu kan ya. Kan serem gitu ya. Padahal waktu utang manis-manis gitu ya. Makanya dana darurat ini memang benar-benar harus disisihkan gitu ya. Nah, dana darurat itu jika single minimal, kalau ini pendapat saya ya, beberapa konsultan keuangan tuh punya pendapat sendiri gitu. 3 kali pengeluaran bulanan. Misalnya kita 1 bulan total biaya makan, kemudian juga apa biaya listrik dan lain sebagainya karena mungkin singlenya ngekos gitu ya, misalnya karena sudah bekerja di luar kota. Nah, itu misalnya 2 juta gitu. Berarti harus memiliki dana darurat 6 juta. Nah, kalau berkeluarga itu 6 kali. Nah, ini salah satu di era pandemi kemarin itu keluarga saya sangat tertolong gitu. Alhamdulillahnya saya nggak sampai berhutang gitu ya. Tapi dana daruratnya habis gitu untuk menghadapi resesi pandemik itu untuk menghadapi pandemik kemarin itu. Ini tuh gangguan teknis ya. Nah, untuk menghadapi pandemi, kenapa? Karena ketepatan suami saya itu, beliau usahanya adalah kirim makanan ke tempat-tempat wisata gitu. Nah, itu kan di lockdown ya, otomatis kita nggak ada penghasilan ya. Jadi karena kan memang saya menganut tipe yang itu, uang suami untuk keluarga semua gitu ya. Itu akhirnya mau nggak mau harus pakai dana darurat. Ya, Mbak Viko, putus sinyalnya Mbak Viko ya. Untuk menghadapi resesi ini ya, ini tahun 2023. Teman-teman berarti sekarang udah punya dana darurat belum ya?
Itu perlu ditanyakan. Aduh, ini sudah November gitu, dana daruratnya belum ada. Wah, bahaya gitu ya. Nah, itu pasti ada solusi lain juga sih, ya. Kemudian pilih aset yang liquid ya. Aduh, macet banget ini. Jadi pilih aset yang liquid itu artinya apa? Kalau kita mau beli aset, Bu Viko, dana darurat itu penghasilan suami atau istri atau bersinergi suami istri. Itu udah ada yang tanya ya, langsung saya jawab aja ya. Ya, boleh Mbak. Boleh. Tergantung tipe hubungan keuangan yang mana yang dipilih dari 5 tadi. Ya. Ya ampun, ini sebentar. Ini PC saya tuh lagi error. Sorry. Bentar ya. Oke, itu dana darurat penghasilan suami atau istri atau bersinergi suami istri. Baik, Mas Lugas, berarti dikomunikasikan dulu tipe hubungan keuangannya selama ini yang mana nih? Dijawab itu dulu, baru saya bisa jawab ya. Kemudian suami penghasilannya momentual, istri penghasilannya rutin bulanan. Ada saran pembagian peran keuangannya. Momentual itu artinya kan kadang dapat, kadang enggak gitu ya. Itu harus itu tadi ya, yang poin kelima, checklist poin kelima, di budgeting gitu ya. Momentualnya kan mesti ada ritmenya ya. Misalnya tuh kayak misal dia itu apa nih, biasanya momentual itu kalau misal dia punya usaha dekor gitu ya Mas Rama ya, usaha kayak dekor sound system itu kan momentual, bener nggak sih ya, kan ya ada hubungannya sama Kayla. Jadi kalau misal nggak ada tanggapan, istilahnya orang desa tuh nggak ada tanggapan, berarti kan nggak dapat masukan gitu ya. Nah itu di budgeting dulu, kebutuhannya berapa gitu ya, kebutuhannya itu berapa, kemudian rata-ratanya berapa, itu pasti ketemu gitu, rata-rata dapat uangnya berapa. Kan kita mesti kalau sudah punya penghasilan yang momentual itu sudah bisa prediksi. Oh, kalau misalnya itu ini apa namanya, bulan-bulan pengantin gitu ya, kan ada bulan-bulan waktu sepi pengantin, itu kan ada ya. Jadi di situ adalah cara kita untuk menganalisa gitu. Kemudian istri penghasilannya rutin bulanan. Ada saran pembagian peran keuangan yang baik. Nah, dipilih dulu nih tipe apa namanya, tipe hubungan keuangannya. Ya kalau mau pilih yang 50-50 ya nggak masalah gitu. Nah, karena suami itu penghasilannya momentual, saran saya sih memang jangan satu sumber gitu ya. Jadi mesti harus punya sumber lain gitu ya. Jadi kayak suami saya nih misalnya ya, suami saya itu dulu suami istri 100% untuk keluarga ya, sebentar. Jadi kayak suami saya nih misalnya dulu kayak misalnya nih suami saya itu punya usaha gitu, usahanya itu usaha sendiri gitu, usaha sendiri itu untuk makanan ya, makanan untuk ke tempat-tempat wisata. Nah, selain itu dia juga ngambil tuh produknya sendiri, dia jadi resellernya dari dirinya sendiri gitu kan. Jadi pada saat karyawannya itu berangkat ngirim-ngirim ke luar kota, itu suami saya dapat penghasilan karena dia sebagai owner gitu ya. Ya, selain itu dia juga punya langgan sendiri gitu. Jadi di daerah-daerah Jombang sekitar dia pakai motornya kirim-kirim produk, tapi dia sebagai reseller ngambil ke dirinya sendiri. Jadi dapat untung dari dirinya sendiri plus juga dari usahanya itu gitu. Jadi itu mungkin salah satu untuk sekali jalan dia dapat 2 sumber pendapatan gitu. Itu mungkin bisa dikomunikasikan lebih detail lagi ya kalau masalah itu yang suami penghasilannya momentual. Nah, ini saya mau jawab dari Mas Lugas. Dulu suami istri 100% untuk keluarga, sekarang tipe ketiga. Suami 80% untuk keluarga, 20% untuk diri sendiri. Balik lagi nih, seperti itu apakah memang sudah mengcover semua kebutuhan gitu ya? Kalau misalnya apa namanya 100% pun untuk keluarga, kalau misalnya nggak mengcover ya mau nggak mau harus ada tambahan lagi gitu ya. Kalau misalnya ini berubahnya kenapa gitu? Apakah sudah dikomunikasikan atau seperti apa?
Nah, coba Mas Lugas sampaikan di chatnya gitu. Kenapa terjadi perubahan? Apakah karena memang gaji suami sudah bisa mengcover semuanya gitu. Kalau saya lihat dari tipe hubungan yang pertama, istri 100% untuk keluarga, suami 100% juga untuk keluarga, itu kan artinya nggak ada masalah gitu kan ya. Karena kan dua sumber daya yang masuk jadi dijadikan satu pundi-pundi gitu ya. Otomatis itu sebenarnya lebih kuat gitu. Akan tetapi jatuhnya pas belanja-belanja itu kayak kamu kayaknya tuh belanjanya lebih banyak gitu kan, hitungannya nggak jelas gitu ya. Nah kalau misal berubah menjadi tipe hubungan yang lain, nah itu apakah karena suami sudah mengcover atau seperti apa gitu. Mas Lugas mungkin bisa jawab juga gitu ya. Saya tunggu ini ya Mas Lugasnya, mungkin bisa voice juga nggak apa-apa, jadi langsung tanya jawab gitu ya. Nah ini sumber pendapatan lebih dari satu. Jadi saya sarankan nih untuk tahun 2023 ini tuh nggak mudah gitu ya. Jadi kalau bisa ya harus memiliki beberapa sumber pendapatan. Jangan satu. Kalau misalnya satu itu tertutup, jadi bisa dipenuhi dari sumber pendapatan yang lain. Kemudian yang tips terakhir itu adalah hindari berhutang ya, baik itu ke lembaga keuangan maupun ke perorangan. Karena nih kalau lagi resesi itu bunga banknya juga tinggi banget gitu ya. Apalagi saya yang kemarin itu dapat kabar juga ternyata biasanya nih kayak di Bank BUMN itu kalau pinjaman untuk UMKM itu nggak usah dipotong asuransi gitu. Nah sekarang itu dipotong asuransi loh per akhir tahun ini. Dan itu asuransinya nggak sedikit, kayak pinjaman 20 jutaan aja itu bayar asuransinya hampir 350-an gitu. Artinya apa? Bank sendiri juga merasa nggak safety gitu untuk menghadapi tahun 2023. Pinjol meresahkan. Ya nggak akan resah kok kalau nggak berhubungan dengan pinjol. Gitu ya, pokoknya nggak akan resah. Itu kamu nanya, ini siapa namanya kamu nanya? Siapa sih namanya? Kamu ya, kamu nanya ya. Itu mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Tadi yang Mas Lugasnya belum jawab tuh ya. Kenapa berpindah tipe hubungan keuangannya gitu? Apakah karena memang suami mengcover atau seperti apa? Kan itu awalnya digabung, terus habis itu suami 80% untuk keluarga, 20% diri sendiri gitu. Istrinya untuk dirinya sendiri. Ini nggak ada yang tanya ya? Gak apa-apa Mbak Viko, mungkin barangkali sambil nunggu Lugas bisa dilanjut aja sama materinya. Ya mungkin teman-teman bisa nanya langsung di voice ya. Langsung buka voice aja. Kita biar nggak lama-lama sih ya Mas ya. Karena sudah 8:30 nih. Kayaknya bahasanya kalau uang ngantuk deh. Ini ada, atau mungkin karena memang belum menghadapi gitu. Saya bingung karena uangnya belum ada untuk dibagi gitu ya. Nah, itu gawat juga itu kalau seperti itu. Hal mendasar malahan. Huh? Lebih mendasar lagi masalahnya Mbak Viko. Oh iya, lebih mendasar lagi gitu ya. Yang belum menikah nih, nggak ada yang tanya nih. Kalau nggak ada yang tanya kita closing Mas. Nah, ini mungkin tipsnya untuk semuanya ya, karena kan saya itu self healing ya, movement. Jadi saya selalu mengasih embel-embel tips sehat finansial demi kesehatan mental gitu ya. Jadi pastikan, oh Kak tanya dana darurat itu alokasinya setelah mencukupi semua kebutuhan atau gimana ya? Ya enggak, kan harus dibagi di awal gitu ya. Jadi gini loh, itu ada cara pembagian gajinya. Kalau misalnya nih gaji kita tuh masih UMR nih ya Mbak Hani, gitu, masih UMR, masih sedikit. Nah itu kita bagi berarti untuk kebutuhan bulanan gitu ya. Jangan sampai menghabiskan lebih dari 50% atau 60% gitu. Artinya kita konsumsinya ya memang anggap aja kalau di Surabaya 4 juta berarti harus buat biaya kehidupan hanya 2 juta aja gitu ya. Artinya apa, dengan uang segitu ya kita harus mencocokkan diri gitu ya. Mencocokkan diri itu maksudnya apa? Oh saya itu memang belum bisa loh
makan di KFC, di McD misalnya ya, dengan yang kayak ada bayar pajaknya dan lain sebagainya, itu kan cukup mahal ya Mas Rama ya. Jadi mesti harus menyesuaikan. Jangan kok kita itu harus menyesuaikan dengan yang lagi viral, kulineran dan lain sebagainya. Kemudian baju, kemudian juga masalah apa namanya tuh kayak jam tangan misalnya harus merek juga, sedangkan secara pendapatan itu kita belum mampu gitu. Jadi mesti harus diprosentase Mbak Hani. Buat apa namanya, kalau misal ngikutin dari Kak Prita Gozi itu pakai 50 30 20 ya. 50 itu untuk living atau hidup, misalnya dengan gaji di Surabaya itu 4 juta, berarti 2 juta untuk makan, termasuk di dalamnya hutang ya. Kalau misalnya mau hutang itu berarti harus mengurangi biaya makan ya. Kalau kalian punya cicilan itu sebaiknya hanya cicilan tempat tinggal, itu saran saya sih ya. Karena itu nanti berimpact harusnya mengurangi yang namanya gizi kita ya. Kemudian juga nanti yang 30% itu adalah untuk saving. Saving itu nabung. Nah, disinilah dana darurat. Jadi ini nabung untuk nabung impian, kemudian untuk dana darurat juga masuk situ, kemudian nabung investasi. Jadi tabungan itu ada 3 ya. Jadi nabung untuk nabung itu sendiri impian, ya pokoknya nabung aja gitu ya. Kalau belum ada impian nggak masalah. Terus kemudian nabung untuk dana darurat, dan kemudian untuk investasi gitu ya. Misalnya nih dengan gaji segitu 4 juta kan berarti yang 2 juta untuk biaya bulanan ya. Kemudian yang 30%-nya masing-masing 10% 200 ribuan ya. 200 ribu untuk dana darurat, 200 ribu untuk tabungan, 200 ribu untuk nabung investasi atau beli aset ya. Nah ini kan kalau misalnya nih kita mau beli emas berarti 200 ribu itu kan kita tabung tiap bulan. Kecepatan nggak sih? Karena ini masalahnya uang gitu ya. 200 ribu tiap bulan, nah kita ngumpul tuh 10 bulan misalnya. Atau mungkin 5 bulan, nah itu bisa jadi 1 gram emas. Caranya gitu, harus nabung setiap bulan gitu ya Mbak Hani. Jadi dana darurat itu tetap harus diposkan ya. Sedikit apapun, misalnya hanya bisanya itu cuma 100 ribu, pokoknya persentasenya itu 10% dari pendapatan kita gitu. Kalau misalnya gajinya cuma 1 juta, ya sudah, berarti berapa kalau 1 juta? Berarti berapa Mas Rama kalau 1 juta 10%-nya? 100.000. Iya. Ya, 100 ribu. Kenapa ragu ya? Dulu jurusan apa ya? Oke ya. Jadi 100 ribu itu disisihkan untuk dana darurat ya. Mbak, tadi kan pengaturan keuangan antara suami, istri, dan keluarga sendiri. Kalau hubungan sama ortu mertua ada kasaran contoh pembagian peran keuangan kayak yang 5 tadi. Nah, gini, karena saya itu tipe hubungan keempat ya, 100% uang suami itu ke keluarga, 100% uang saya untuk saya sendiri gitu ya, istri. Nah itu kalau pembagian saya berarti karena semua uang suami saya itu dikasihkan ke saya, artinya untuk mertua saya ya sudah saya jatah nih untuk ibu mertua gitu. Kemudian untuk ibu saya sendiri itu pakai uang saya pribadi kalau saya. Ya, sehingga nominalnya itu memang nggak adil gitu ya, nggak adil. Kenapa? Karena memang itu kan uang saya pribadi, sehingga saya ngasih orang tua saya itu lebih besar daripada mertua saya. Kalau ngasih mertua saya itu memang sudah kesepakatan dengan suami gitu. Kamu ngasih ibu kamu berapa gitu kan? Nah itu tentu melihat dari segi ekonomi juga ya, karena memang dari ibu mertua itu kan juga anaknya banyak dan juga banyak yang ngasih gitu ya. Sedangkan kalau dari keluarga saya itu anaknya yang ngasih hanya 2 orang gitu. Jadi adil itu nggak harus sama rata gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu diomongkan aja sama pasangan. Kalau misal gaji suami itu masih mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran keluarga, ditambah ngasih ke ibu mertua, ya nggak apa-apa pakai uang suami gitu ya. Tapi kalau misalnya memang itu nggak mencukupi, ya bolehlah istri yang sedekah. Tujuannya sih sebenarnya kalau misal istri itu penghasilannya untuk dia sendiri, itu adalah
istri itu jatuhnya akan uangnya kalau istrinya baik ya insya Allah soleha gitu, itu jatuhnya lebih senang sedekah gitu karena kan lebih longgar gitu ya. Kemudian juga memang perempuan itu kalau nggak bantu kerja pasangan itu lebih slow down ya. Perempuan kalau misalnya gajinya tinggi, kemudian banyak berkontribusi di dalam keuangan rumah tangga itu agak arogan ya. Itu sudah kayak pembawaannya lah, pembawaannya istri. Apalagi itu nanti pasti hitung-hitungan ini rumahku, ini sawahku, ini kebunku gitu kan. Aduh, itu nanti laki-laki harga dirinya bisa jatuh gitu ya. Balik lagi nanti ke manajemen konflik yang kemarin gitu. Makanya mesti harus dilihat dulu karakter pasangannya dan juga memang potensi untuk pasangannya itu nggak terima gitu. Nah itu balik lagi komunikasi ya. Itu. Apakah sudah cukup jelas jawaban saya atau masih bingung? Oke, makasih Mbak Viko sama-sama ya. Nah, ini tips sehat finansial demi sehat mental gitu. Ada nggak sih sahabat siaga gitu yang stres banget gara-gara tuh uangnya sering habis gitu ya. Sering nggak sesuai dengan budget yang sudah ditentukan gitu. Ada yang ngasih tips, jangan pakai uang cash gitu. Pakai aja kartu debit gitu ya, biar nggak apa namanya tuh nggak suka beli-beli gitu. Sama aja pakai debit kalau nggak ngitung gitu ya. Jadi semuanya tuh memang harus dihitung ya. Kayak misalnya nih, kalau saya di awal gitu ya, sudah saya plan untuk budget sedekah berapa. Nah di pertengahan bulan, itu ternyata ada teman saya tuh ada donasi banjir misalnya atau apa. Ya memang dengan berat hati saya menolak untuk tidak ikut sedekah misalnya. Karena memang ketepatan sudah habis di awal bulan gitu. Kecuali memang belum habis budgetnya gitu. Itu balik lagi ya semuanya, kalau semuanya aman nggak masalah, mau sedekah berapa aja nggak masalah ya. Nah, ini yang pertama adalah stop membandingkan pendapatan kita dengan orang lain. Nggak usah kita banding-bandingkan. Enak ya itu dia pengusaha dapat tiap hari uangnya. Sedangkan aku karyawan, gajiannya itu 1 bulan sekali langsung ambil sehari gitu. Enggak, semuanya tuh ada min plusnya ya, sahabat siaga. Saya tuh juga pernah mendapati teman saya tuh yang omsetnya itu puluhan juta setiap hari. Tapi saking mirisnya itu adalah sampai dia kayak memperpanjang pajak mobilnya aja nggak mampu gitu loh. Kenapa? Usut punya usut, ternyata memang bisnisnya itu sebenarnya profitnya sedikit gitu, tapi salah pengelolaan keuangannya, sama aja. Akhirnya boncos gitu ya. Jadi di sini membandingkan pendapatan kita dengan orang lain itu nanti akan berakhir ngenes ya. Harus berani nolak ya Kak, kalau nggak saya iya gitu ya. Harus berani nolak ya. Gimana? Terus kita sungkan gitu kan. Kita nggak perlu menjelaskan ke siapapun nih Mbak Hani, kalau misal kita sudah jelas punya financial goal gitu. Apalagi saya ya, saya itu adalah penganut hidup minimalis. Sahabat siaga tahu nggak, sandal saya itu cuma satu loh. Beneran, sandal saya jepit itu cuma satu gitu ya, dan kemarin tuh baru ganti. Selama 8 tahun saya tidak beli sandal jepit. Ya itu aja sandal saya, kemana-mana itu gitu. Jadi sandal saya itu ada 3, ada 2 ya, sandal yang ke resepsi sama sandal yang sehari-hari, hanya 2 aja gitu ya. Jadi yang sehari-hari itu buat jemput anak, buat pengajian, buat apa-apa, ya itu aja, udah satu itu gitu. Karena saya hidup minimalis. Nah, kalau misalnya saya tuh pernah loh dilihatin temen saya kayak saya tuh kere banget gitu kali ya dilihatnya. Pernah saya tuh ke arisan, itu temen kayak arisan reuni gitu ya, reuni alumni sekolah gitu. Kayak temen saya tuh melihatnya tuh kayak gimana gitu pandangannya gitu. Saya biasa aja gitu. Kita nggak perlu menjelaskan ke siapapun gitu. Kenapa? Karena memang saya sudah punya financial goal sendiri dalam hidup saya gitu. Motor saya itu ya itu aja gitu. Meskipun mungkin saya bisa beli motor itu. Kenapa? Karena saya itu disleksia sebenarnya, dan saya itu sering nabrak gitu ya. Jadi motor saya itu 5 kali buat tabrakan ya. Saya juga pernah operasi juga. Karena saya tuh bingung kiri kanan gitu. Dan itu saya kan nggak perlu jelasin ke orang, kenapa motor saya nggak pernah ganti gitu.
Bahkan ketika ada motor yang bagus pun saya nggak mau pakai gitu, karena emang motor saya itu ya kalau nanti misalnya jatuh itu nggak ada yang nyalahin, karena sampai hancur pun ya udah itu sudah sering dibuat jatuh gitu. Disitulah pentingnya kita punya financial goal dan punya apa ya istilahnya tuh prinsip dalam hidup gitu, sehingga kita tidak perlu menjelaskan ke orang lain, kita juga nggak malu nolak gitu, harus berani nolak gitu, seperti itu ya Mbak Hani ya. Kata Mbak Tri yang penting nyaman bukan harga gitu ya. Oke. Kemudian untuk pastikan belanja karena butuh bukan ingin, apalagi menyenangkan orang lain. No FOMO, no pay later. Ada nggak yang beli-beli pakai pay later gitu? Nggak penting-penting gitu. Ada loh teman saya itu gajinya tuh dikit banget, tapi dia beli iPhone itu dari pay letter gitu ya, cicilannya itu gede banget loh teman-teman. Jadi hampir tiap bulan tuh pinjem temennya, hampir semua teman satu kantor tuh pernah dipinjamin sama dia gitu kan ya. Biasa itu tidak menyalahkan ya, itu hadiah gitu. Nah, FOMO itu apa sih? Jadi kita itu kan kayak merasa kalau nggak pakai ini kita kayaknya ketinggalan gitu ya. Saya ingatkan ya teman-teman, sahabat siaga, bahwa kita tidak dinilai dengan apa yang kita pakai, ya. Kita contoh deh, Gus Baha misalnya, sama Terelie penulis, itu orang kalau mendengarkan ilmu beliau, itu ilmunya tinggi banget. Tapi kalian yang misalnya pengen berkunjung ke rumah beliau, sebenarnya beliau keberatan gitu ya, kayak Gus Baha itu, karena ya memang sangat sederhana, beliau juga Viko, koneksi terputus. ada yang jadinya tuh kayak memandang sebelah mata gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu masih di titik orang masih melihat dari apa yang dia pakai, apa yang dia miliki seperti itu ya. Kalau teman-teman atau sahabat siaga itu sudah tidak FOMO lagi, di sini tuh sudah akan tahu mana yang menjadi kebutuhan, mana yang keinginan gitu. Semuanya jadi butuh karena ada diskon. Nah, terus habis itu stres, uangnya habis ya. Nggak sehat mental dong, utangnya banyak, ya kan? Kemudian punya uang cash yang cukup, ini penting ya. Saya kalaupun memang kita bilang pasrah gitu, tawakal gitu sama Tuhan, sama Allah. Ingat ya, tawakalnya sama Allah, sama Tuhan itu mesti harus ikhtiar dulu mati-matian ya. Saya sendiri juga nggak akan tenang kalau nggak ada cash yang cukup gitu ya, meskipun itu nggak sampai mengganggu gitu ya. Kalau sampai mengganggu itu justru kita terlalu duniawi gitu ya. Kemudian bersyukur dengan keadaan saat ini. Nah, ini yang paling penting itu bersyukur karena janjinya Allah sendiri kalau bersyukur itu ditambah gitu. Ini tuh ngomongnya gampang ya, sahabat siaga, tapi susahnya setengah mati gitu ya meraktekinnya. Contohnya pada saat pasangan kita misalnya pendapatannya sedikit gitu ya. Kemudian juga pada saat kita sendiri gajinya kok cuma segini kayak gitu. Nah, itu akhirnya apa ya, merasa kayak kurang terus gitu. Just info ya sahabat siaga, saya dulu kerja di bank itu gajinya itu adalah 3 kali lipat dari gaji pekerjaan saya saat ini, ya kan? Tapi kalau ditanya bahagia, bahagia mana? Bahagia sekarang saya. Karena saya dapat melakukan banyak hal, jadi rezeki itu nggak hanya soal uang gitu ya. Kalau dulu itu aja bonusnya aja itu bisa 20 juta gitu. Itu kan karyawan ya. Dalam arti tuh kita ya sudah nggak perlu untuk mikir target perusahaan seperti owner gitu. Padahal jadi pengusaha tuh mesti mikir keras untuk duit 20 juta buat foya-foya itu harus mikir keras gitu ya. Nah, tapi kalau misal ditanya bahagia mana, saya bilang bahagia sekarang gitu. Dan dengan kondisi saya bersyukur dengan keadaan saya saat ini gitu ya, itu membuat banyak rezeki yang lain tuh datang gitu, keberuntungan-keberuntungan yang lain gitu. Ternyata pas di total itu sama aja gitu, padahal gaya hidupnya tuh udah beda banget. Dulu itu tas saya tuh banyak banget ya. Setiap kali datang ke acara saya ganti baju ya, ganti kostum ya.
Habis itu sepatu saya, apalagi saya tukang koleksi sepatu dan sandal, itu banyak banget ya. Pokoknya itu, ya pokoknya tuh baju saya itu 2 lemari aja nggak cukup. Dan sekarang karena saya menganut hidup minimalis sejak tahun 2019, teman-teman bisa cek mungkin di TikTok saya, biasanya saya sharing tentang hidup minimalis. Itu baju saya sekarang, saya menganut project 3333 ya. Baju saya itu hanya 33, itu termasuk jilbab, mukena dan lain sebagainya. Dan sepatu, sandal itu totalnya juga cuma 3, ya itu aja ya. Dan itu saya merasa cukup justru. Udah Mas Rama? Udah ngantuk kayaknya, ini udah mau jam 9, over banget deh, overtime. 5 menit lagi ya Mbak ya. Ya udah 5 menit lagi. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Boleh tentang keuangan yang kalau misal belum nikah gitu. Yang pentingnya ini sudah terjawab semua ya. Ya gimana nih teman-teman? Gimana? Mas Rama? Sahabat siaga, barangkali ada yang mau ditanyakan nih. Mumpung ya ketemu Mbak Viko, bisa menanyakan nih terkait manajemen keuangan. Boleh banget, misalkan manajemen keuangan pribadi, kira-kira ada mungkin kendala atau masalah bisa disampaikan juga, dibantu nanti sama Mbak Viko. Gimana? Pada malu-malu kali ya Mbak Viko. Iya. Kayaknya nggak malu, pusing kayaknya. Gitu loh ya. Mana bingung saya baginya kayak gitu kan. Nanti pas dihadapkan saudara rumah tangga tuh pusing beneran gitu. Rawan konflik gitu ya. Banyak yang dibutuhin, tapi pendapatan juga nggak ini. Auto mikir keras ini Kak. Oh, mikir keras kenapa Kak Hani? Nah, ini tuh kalau misal masih takut nolak, nah itu masih belum tahu nih tujuan keuangannya nih. Mesti harus dicari tujuan keuangannya. Sebenarnya di sini sahabat siaga pada aware ya terkait keuangannya. Mungkin yang awalnya ya udah ada pendapatan keluar, tapi sekarang lebih diperhitungkan kembali, mungkin barangkali begitu. Pembagiannya seperti apa gitu ya. Udah mulai peka nih. Iya. Jadi harus dibagi nih langsung ya. Nabung itu di awal ya. Betul. Nabung itu bukan di akhir sisanya ya. Pensiun. Saya itu juga ada tabungan pensiun yang saya estimasikan 40 tahun pencairan gitu. Ada, itu nabung sendiri gitu. Itu kita cuma nabung misalnya 200 ribuan, itu selama 40 tahun aja kita sudah punya uang hampir 40 jutaan loh. Untuk nabung, maksudnya dari usia berapa sampai 20 tahun gitu misalnya nabungnya. Kayak misal sekarang usia saya misal 30 tahunan, nanti akan pencairan di usia 50 atau 60 tahun, itu udah banyak banget loh. Luar biasa ya. Kan kita kadang ini 100 ribu gitu kan, apa ya, nggak nyisa gitu ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nah di sini aku pengen tanya nih ke Mbak Viko. Kayaknya Mbak Viko pernah deh ngejanjiin mau bagi-bagi vouchernya nggak sih Mbak? Oh iya, oke. Jadi untuk voucher rilis emosi ya, jadi terapi healing ya, terapi penyembuhan gitu ya. Jadi nanti untuk sahabat siaga yang di luar kota itu bisa dilakukan secara online tanpa reservasi. Biasanya kalau untuk ke saya itu memang ada juga yang gratisan, tapi itu reservasi lama banget gitu, antriannya banyak gitu ya. Nah, itu biasanya nanti waktu untuk reservasinya, untuk waktu untuk terapinya itu kalau online sekitar 2-3 jam gitu ya. Jadi itu nanti akan rilis emosi masalah-masalah kayak luka batin gitu ya, konflik atau mungkin gangguan kecemasan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau misalnya deket atau misalnya bisa diakses misalnya kayak Kediri, kemudian Surabaya gitu, kayaknya kalau ke Jombang gampang gitu ya. Nah, itu bisa langsung ke tempat saya gitu.
Oke, berarti untuk vouchernya ini bisa dapetin teman-teman ya, meskipun ada di luar kota, di luar pulau, Iya. bisa dapetin untuk voucher ini dan dapetin rilis emosi gitu ya, yang akan dibimbing langsung sama Mbak Viko, begitu ya Mbak ya? Itu nanti terapi ya, jadi Terapi, hipnoterapi sih sebenarnya. hipnoterapi ya. Ya, Oke. jadi hipnotis gitu ya. Yang enggak, Wah. yang hipnotis seperti uyaku yang enggak, itu nanti lebih ke sahabat siaga itu jadi bisa mengungkapkan emosinya gitu, karena kayak beberapa kasus misalnya sakit hati dengan pasangan gitu ya yang saya hadapin, kemudian juga kasus luka batin masa kecil gitu ya, itu akhirnya susah memaafkan, susah berdamai, sudah berusaha melupakan, berusaha baik, tapi sebenarnya masih menyimpan luka gitu. Nah, itu terapinya. Juga nanti itu bisa membuat kalian lebih produktif. Ada juga yang klien saya yang saya terapi, itu biasanya itu kan kayak males gitu ya. Jadi habis terapi dan dilakukan berkali-kali, nanti saya ajarin juga terapi mandirinya di rumah. Nah, itu akhirnya jadi rajin, jadi kayak tek 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 gitu. Itu memang pengaruh gitu ke dalam diri kita, karena kesehatan mental itu kan pengaruhi. Nah, itu ada pertanyaan dari Kak Inar terakhir ya, ini kayaknya udah ngantuk banget. Saya Kak mau nanya, beberapa bulan lalu saya rajin budgeting gaji. Sudah nentuin pos-pos tapi tetap aja nggak sesuai anggaran dan realisasi, dan sekarang udah males nyatet karena nyesek sendiri lihat pengeluaran. Solusinya gimana ya Kak biar balance anggaran nggak minus jauh dari realisasi, apalagi racun bertebaran di mana-mana. Oke Kak Inar, jadi ini tuh bagus loh sebenarnya nyatet itu untuk evaluasi, sama kayak saya tadi. Jadi ini kan jadi tahu tuh minus-minusnya. Nah sekarang catatan Kak Inar dibuka lagi, hilafnya di bagian mana. Itu Kak Inar, hilafnya di bagian mana. Kemudian boleh deh Kak Inar maksudnya untuk kayak konsultasi langsung ke saya, nggak apa-apa tanya gitu ya. Kalau misalnya untuk caranya evaluasi, kemudian mana take down pengeluaran yang harusnya tidak dilakukan. Nah, apalagi racun bertebaran di mana-mana. Racun bertebaran di mana-mana pun, kalau kita nggak ingin minum racun, ya tidak akan terracuni gitu ya. Itu poinnya Kak Inar. Tergantung kita, jadi kontrol kita, semuanya itu kontrol kita. Saya dulu juga sama gitu ya, pasti pengen gitu ya. Misalnya tuh kulkasnya tuh kayak lecet gitu, aduh kayaknya pengen deh beli stiker kulkas gitu. Atau mungkin punya tetangga gitu, punya akuarium, anaknya seneng, anak saya deket-deket akuariumnya gitu, pengen dia beli akuarium, padahal kan sebenarnya merepotkan gitu. Merepotkan kenapa gitu, karena tuh harus nyuci akuariumnya, terus habis itu harus ngasih makan dan lain sebagainya. Juga yang pernah kayak booming-booming waktu beli tanaman seperti itu dan berakhir tidak disirami tanamannya. Nah itu kan artinya kita masih belum bisa gitu memisahkan mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Itu Kak Inar, poinnya tuh di situ ya. Jadi harus tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Udah Kak Rama? Ini gimana Kak Rama, mau untuk cepet-cepetan jawab gitu ya? Atau gimana untuk dapat feature-nya? Oke, nah di sini untuk vouchernya ada berapa nih Mbak Viko? Ada dua ya, dua aja. Ada dua Ini aja. vouchernya nilai kalau screening aja tuh 300.000 loh. Lumayan banget ya. Nah ini Iya, teman-teman nih bisa. satu kali hipnoterapi 300.000 juga sama. Oke, siap. Nah di sini teman-teman untuk bisa mendapatkan vouchernya, teman-teman di sini bisa bantu untuk memberikan rating ya, rating ke Google My Business di Kaela Wedding gitu. Oke ya. Nah bisa dibantu. Ini linknya panjang banget sih ya sebenarnya. Tinggal search aja Kaela Wedding di Google. Nah, teman-teman bisa kasih rating. Nanti langsung aja aku cek mana yang udah ngasih rating duluan dan terbaik akan mendapatkan voucher dari Mbak Viko, gitu ya. Oke, nih mana nih? Kasih. Jadi nanti berarti ditentukan sama
dari Siaga Academy ya. Nanti Siaga Academy japri saya ya siapa yang akan mendapatkan itu. Oke, betul. Ya, boleh nggak sih kalau misal minta untuk di-follow untuk akun IG yang punya saya? Oh, boleh, boleh. Ya, boleh, Mbak. Ya, kalau Apa, di Mbak, namanya? Milenia Consulting Jombang ya, kan ini baru sih. Yang sebelumnya itu Milenia ada di Sidoarjo gitu ya. Jadi kita akan buka insya Allah di bulan depan. Kalau misal di Milenia Sidoarjo itu adalah terapi khusus ABK, anak berkebutuhan khusus gitu. Nah kalau di Jombang itu khusus konseling pernikahan dan juga kayak terapi-terapi emosi seperti itu ya. Tapi memang IG-nya belum ada apa-apanya nih, hanya akun aja belum, karena memang belum dibuka. Jadi minta tolong juga untuk follow ya, nanti di screenshotkan ke Mas Rama ya. Oke. Namanya apa tadi, Mbak? Milenia Consulting Jombang. Milenia Consulting Jombang. Jadi Oke, sahabat Milenia siaga Consulting. bisa melakukan tes talent mapping, kemudian juga screening psikologi pasangan, karakter dan lain sebagainya. Ada psikolognya ya. Psikolognya bukan saya ya. Jadi ada psikolognya langsung di situ. Jadi saya berkolaborasi dengan psikolog untuk untuk di Milenia Consulting ini. Milenia Consulting Jombang, Mas Rama. Saya tulis apa ya? Milenia ya. Oh ya itu, benar. Yes. Oke, nah di sini teman-teman untuk pemenangnya ini kita kasih waktu ya, langsung aja 5 menit cepet kok, langsung aja ya. Teman-teman Yakin. bisa, ya bisa langsung aja follow Instagramnya Milenia Consulting _Jombang, langsung kirim ke nomornya admin tadi ya yang ngasih link ya. Kemudian yang kedua, kasih bukti bahwa kalian udah ngasih rating di GMB Kaila Wedding. Google My Sama Business. ulasan. Sama ulasan Mas Betul, Rama. kasih ulasan. Jadi kasih rating dan juga ulasan terkait Siaga Academy. Yuk langsung aja. Rama tunggu 10 menit. Kalau nggak ada, ini gugur ya. Gitu aja ya. Mbak Viko ya. Kita bisa bagi di pertemuan berikutnya. Sayang banget Gitu. kan? Ya, sayang banget. Langsung aja boleh. Ya nggak apa-apa. Nanti Mas Rama kan bisa dibuat untuk berikutnya ya. Nah, makanya itu Mbak Viko. Nih, yuk. Tapi harus dimasukin di itu deh pada saat share flyernya deh. Oke, boleh. Nah, ini Rama tunggu, gitu ya. Ini mana nih yang udah ngirim duluan bakal bisa dapetin voucher hipnoterapi ya, hipnoterapi gitu ya, terapi healing dari Mbak Viko seperti itu. Oke, ini Rama tunggu. Silakan teman-teman bisa langsung aja follow Instagramnya @milenia_consulting_jombang dan juga beri rating dan ulasan di Google My Business Kaila Wedding. Gitu ya. Kasih ulasan terkait Siaga Academy, boleh dong. Oke, yuk Rama tunggu. Sambil Rama tunggu, nah di sini apa namanya? Rama juga pengen jelasin nih ngomongin soal keuangan ya. Nah, teman-teman, ngomongin soal keuangan dan perencanaan pernikahan kalau di Kaila Wedding ini memberikan kemudahan bagi teman-teman semuanya. Kenapa kemudahan? Karena di sini untuk DP-nya teman-teman bisa hanya booking dengan hanya 15% saja. Seperti itu. Nah, dari situ teman-teman nantinya ketika untuk misalkan nih jauh-jauh hari ya pernikahannya 1 tahun kemudian atau 6 bulan kemudian, di setiap bulannya teman-teman bisa melakukan nabung seperti itu, nabung ke Kaila Wedding sehingga pembayarnya akan lebih mudah. Keren banget. Itu ya. Nah, kalau di tempat-tempat lain nggak bisa janjiin seperti ini. Biasanya kadang 30%. Ada, mana ada. Iya, benar banget. Biasanya 30%, 50%. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk pelunasannya Hamin 2 minggu sebelum acara. Nah, mudah banget kan? Jadi tinggal 15% dulu, terus kemudian bisa nabung setiap bulannya. Gitu ya, ada 500.000 boleh tabungin 500.000. Nanti Hamin 2 minggu tinggal pelunasan aja. Nah, ini udah ada chat yang masuk nih. Oke, ada satu pemenang ya. Luar biasa.
ada pemenangnya, yaitu kamu nanya. Oke, ini ada Sterelif. Ada Sterelif. Selamat ya. Ini Buat siapa? Sterelif. Sterelif Saputra Azaini. Nah, ini udah ngirimin Jadi buktinya. mana itu? Dari Surabaya. Nih yang kamu nanya. Nanti silakan mau offline apa online? Halo, tanya Mas, silakan ditanya dari Surabaya. Oke. Sterelif Saputra Azaini ya. Mau offline apa online? Mau online atau offline? Yuk buruan yang lain. Mana nih? Satu aja. Oh, online saja. Baik, nanti dikasih nomornya ya Mas Rama ke saya. Siap, Mbak Viko. Oke, yuk yang lain. Katanya di-save aja Mas untuk minggu depan. Oh gitu aja. Oke. Nah, siap ya. Oke, ya udah jam 9 lebih juga ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti forum pada malam hari ini. Luar biasa ya teman-teman. Bahkan mengikuti dari awal sampai akhir, dan selamat untuk pemenang yaitu Sterelif Saputra Azaini yang telah memenangkan voucher hipnoterapi dari Mbak Viko. Selamat ya. Nah, untuk pemenang satunya kita cari di pertemuan berikutnya ya. Oke. Siapa yang cepat dan beruntung bisa mendapatkan voucher hipnoterapi dari Mbak Viko. Wah, luar biasa ya. Oke. Nah, di sini kita juga menyampaikan terima kasih ya kepada Mbak Viko telah mengisi forum pada malam hari ini. Boleh dong teman-teman kasih ucapan terima kasihnya, kesannya mengikuti forum pada malam hari ini. Coba dong di kolom chat. Yuk, silakan yuk. Sama-sama. Saya langsung jawab sama-sama aja. Oke, aku udah nih. Yuk, yang lain mana? Oke, terima kasih Kak. Saya jadi tahu sekarang untuk mengatur keuangan. Terima kasih Mbak Viko. Selalu seru kalau pematerinya Mbak Viko. Mantap. Kayaknya ini tuh paling sepi gitu ya. Biasanya banget gitu loh. Kenapa? Okay. Karena kalau misalnya yang biasanya tuh bahasanya tentang kebahagiaan gitu, kayaknya seneng gitu ya. Saya akan kembali dengan materi seperti itu ya. Oke. Ya, nah ini juga ada lagi, terima kasih. Bikin mikir keras. Nah ini emang mikir keras banget sih kalau ngatur uang gitu. Betul banget ya. Terima kasih Mbak Viko, ilmunya sangat luar biasa. Nggak usah mikir keras, itu ada tipsnya sebenarnya. Tips biar kita itu banyak uang gitu ada itu. Terima kasih Mbak Viko, sangat menginspiratif sekali. Terima kasih Mbak Viko materinya. Sangat menginspirasi walau mikir keras gitu ya. Terima kasih juga Kak Rahma, Sufisi, dan Kaela untuk forumnya hari ini. Sama-sama. Oke, ada lagi nih? Ayo dong, ucapan terima kasihnya mana nih? Terima kasih Mbak Viko, ilmunya luar biasa banget, bisa jadi bekal buat kedepannya. Sip, itu ya. Oke. Ada lagi nih? Yuk, satu lagi dong. Boleh? Wah, ini pembahasan manajemen keuangan memang bikin pusing ya Mbak, tapi itu baik buat kita pastinya, gitu ya. Oke, kalau kita padahal itu cara nyampeinnya perasaan udah santai banget deh. Tapi memang dari segi materinya nih Mbak Viko yang bikin mikir keras gitu ya, meskipun penyampaiannya santuy. Oke. Nah, yang satu lagi nih, makasih Mbak Viko atas ilmunya sangat bermanfaat, semoga jadi amal jariah. Amin. Oke, nah di sini Rama mau nyampein pantun lagi, boleh ya? Pantun terakhir nih, buat sahabat siaga. Oke, yuk dibantu. Loh, kok udah cakep duluan sih? Ih, gimana ya Siti Nursadani? Yuk ya, Rama pantun dulu. Petir bukan sembarang petir. Cakep, gitu ya. Oke. Udah mulai ngantuk ya. Petir bukan sembarang petir. Cakep, nih ya. Oke, petir menyambar rumah si Putu. Terima kasih buat semua sahabat siaga yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk, wabarakatuh. kita foto bareng dulu yuk. Foto bareng dulu. Ini hentikan berbagi dulu ya. Oke. Oh, Yuk. ini ada yang terakhir, slide terakhir. Oh, slide ada ya. Closingnya ya. Ceramah juga. Bentar, Mbak. Bisa. Udah diklik. Yang sebelumnya. Nah, ini. Itu ya pesannya dari saya, ingat dirimu tidak dinilai dari statusmu saat ini dan berapa uang yang kamu miliki. Nah, ya, jadi jangan banding-bandingin kalian dengan orang lain. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Rama. Sama-sama Mbak Viko. Yuk kita foto dulu. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah. Yuk foto dulu. Kameranya nyalain semuanya. Aku tunggu. Ini ada Anissa, ada Lisa, ada Nabila, ada Riki Raharjo, ada Septarima, ada Beni, Nadia, kemudian Muhammad Baktiar. Yuk, satu lagi yang nyalain kamera, boleh dong? Lisa Haryati, Nadia, Riki Raharjo. Oke, siap. Udah ya. Oke, kasih gaya terbaik dari kalian. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you teman-teman. Jangan lupa ikutin kelas Edukasi Pranika di Selasa minggu depan. Terima kasih. Bye semuanya.